Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, alhamdulillah malam ini telah hadir kita menunaikan salat Isya dan Tarawih berjamaah di malam ke-6 bulan Ramadan 1438 Hijrah. Selalu kita berusaha bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga sampai malam ini seluruh ibadah yang kita tunaikan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Baik, ini adalah malam terakhir untuk bahasan tematik kita terkait dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan esok hari insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi Al-Quran Sunnah Solution, yaitu terkait menyoal persoalan-persoalan yang sekiranya ingin kita diskusikan berdasar solusi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu kita cukup terbatas, ada kisaran 40 menit ke depan, maka akan lebih baik kalau kita langsung fokuskan saja bahasan kita dengan meneruskan bahasan pertemuan lalu seputar tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah bahas sampai pada fase berdiri dalam salat. Dalam kaitan ini juga telah kita bahas tentang cara menyusun saf sebelum menunaikan salat dengan sempurna. Penting ditegaskan bahwa terkait dengan berdiri ini dan menyusun saf, Nabi SAW sangat menekankan, bahkan diisyaratkan dalam Al-Quran, posisi berdiri kita dan susunan saf yang kita susun saat kita akan menunaikan salat itu bisa sangat menentukan pada proses kekhusyuan yang kita ingin harapkan hadir dalam salat. Karena itu mohon supaya tidak dianggap ini sebagai hal yang ringan atau disepelekan sehingga Anda terbiasa, mohon izin, maaf, hanya sekedar berdiri saja, tapi anehnya Anda mengharapkan khusyuk dalam salat. Sementara ini tidak dimaksimalkan. Teorinya sudah kita ambil, silahkan kaji kembali dalam pertemuan yang lalu. Sekarang, posisi kita sudah berdiri, insyaallah seperti diajarkan dalam pertemuan lalu. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Karena ini salat belum dimulai. Dimulainya salat pada fase berikutnya. Sekarang materi akhir kita dalam pertemuan ini, bagaimana cara memulai salat, seperti apa Nabi mengajarkannya, dan bagaimana kita bisa mempraktikkan dalam makna salat ini pada kehidupan harian kita. Ingat betul bahwa materi kita ini akan selalu terkait dengan satu, bacaan yang dibacakan, kedua, gerakan atau cara dalam menunaikannya, dan yang ketiga adalah terkait dengan esensi atau hikmah atau makna dari setiap bacaan dan gerakan yang dikerjakan dalam sholat. Tolong pahami betul ini ya, dari dasar kita di sini. Setiap bacaan dan gerakan yang dikerjakan dalam sholat itu bukan semata bacaan dan gerakan yang hampa makna, tapi seluruhnya memiliki esensi hikmah, makna yang terkait erat dengan kehidupan kita. Ini coba nanti kita pelajari dengan unsur pemahaman. Kita pahami betul sampai kita mendapati bahwa tidak ada bacaan yang dibacakan kecuali kita paham apa yang kita bacakan. Tidak ada yang kita kerjakan baik mengangkat tangan ataupun menggerakkan badan dalam sholat kecuali kita paham, oh ini maksudnya yang harus dibawa dalam kehidupan. Nah, kemarin belum sempat kita bahas tentang makna berdiri ini. Nanti saya akhirkan saja sekalian terkait dengan nanti pembahasan tentang esensi, supaya waktu kita tidak terlampau banyak membahas tentang hikmah-hikmah sementara gerakan sholat belum kita bahas. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai bahasan kita. Karena pertemuan lalu kita sudah sepakati sholat ini akan dianggap benar kalau ditunaikan sesuai dengan petunjuk Nabi, seperti disebutkan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 651. Nabi menyampaikan, lihat kalimatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian jika ingin benar menunaikannya seperti kalian melihat saya salat.
di patokan kita Nabi. Nabi menunaikan, kita lihat, kemudian dari penglihatan itu kita coba pahami, dari pemahaman itu baru kita praktekkan. Jangankan kita, seorang Khalad Az-Zuraiqi yang hidup di masa Nabi, seperti disampaikan di Al-Bukhari nomor hadis 757 itu, hadis Muslim nomor hadis 397, beliau hidup di masa Nabi, salat di masjid Nabi, bahkan di dekat Nabi, tapi cara salatnya tidak sepenuhnya melihat pada contoh dari Nabi. Nabi meminta untuk mengulangnya. Irji' salli fa innaka lam tusalli. Anda balik lagi, salat lagi karena Anda belum menunaikan salat dengan sempurna. Paham sampai sini? Baik, jadi saat kita sekarang akan mengambil materi cara memulai salat, maka ini pun tidak boleh terlepas dari manhaj atau itar atau kerangka pembahasan lewat tuntunan Nabi SAW. Persoalannya, kita kan tidak pernah melihat Nabi dalam konteks ruang nyata. Dalam mimpi pun belum tentu. Ada yang pernah melihat Nabi di mimpi? Boleh angkat tangan? Tidak ya. Baik, mau nengok kanan, kiri, depan, belakang, nggak ketemu juga gitu kan? Baik, jangankan di alam nyata, dalam mimpi pun belum tentu bertemu dengan Nabi. Lalu persoalannya bagaimana kita bisa sholat sesuai dengan contoh Nabi kalau kita nggak pernah lihat Nabi? Maka dari itu, penting kita menelusuri dari orang-orang yang pernah melihat Nabi secara langsung, kemudian mereka mengajarkan lagi pada orang setelahnya, pada orang setelahnya, pada orang setelahnya, sampai dengan pelajaran ini dibukukan, kemudian dituliskan referensinya, kisahnya, sampai tersambung kepada Nabi. Semua kisah yang tersambung kepada Nabi, yang berupa informasi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, sikap, sifat, dan seterusnya yang nanti menjadi ajaran, ini disebut dengan sanad namanya. Jika kita ingin mempelajari ini semua, disebut dengan isnad namanya. Wujudnya berbentuk hadis. Maka jika kita ingin keluarkan petunjuk Nabi tadi, maka kita harus kembali kepada kitab-kitab hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi, yang isnadnya atau cara pelajarannya kita telusuri sampai tersambung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Nah, pelajaran seperti ini termasuk penting dalam agama. Imam Muslim menyebutkannya dalam kitabnya Sahih Muslim, jilid yang pertama, halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Kata beliau, babul isnad minad din. Belajar agama berdasarkan dengan metode ini ya sangat penting dalam agama, termasuk bagian penting. Sebab kalau cara belajarnya salah, maka akan berdampak pula pada cara penunaian ibadahnya. Anda sholat salah caranya, maka mohon maaf, ibadahnya pun akan keliru. Karena itu sekarang kita turunkan dulu hadisnya berdasar urutan ini terkait dengan cara memulai sholat. Paham sampai sini? Paham? Jelas insya Allah? Belum saya terangkan ya, baru saya tuliskan. Tenang. Baik, paham? Iya, jelas belum? Kalau jelas saya udahan pulang. Baik, teman-teman, kita turunkan dulu. Bismillah. 1. Berdiri sudah, kita teruskan dulu. Hadis asalnya, hadis riwayat Al-Bukhari. Ingat selalu menggunakan al, sudah saya terangkan. Namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya namanya Al-Bardizbah, dari Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan, dikenal dengan Al-Bukhari. Hadis 757, redaksi serupa ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 397. Kemudian ini bertakbir, posisi tangannya hadis riwayat Al-Bukhari lagi. Kita ambil yang serupa ini, satu sebetulnya ke sini. Ya, kita masukkan 751-nya dulu, 757-nya. Kemudian alternatifnya yang kedua, hadis riwayat Muslim lagi, hampir serupa dengan ini. Hadis 391. Posisi ini ditemukan juga di hadis riwayat An-Nasa'i. Nomor hadis 1101. Kemudian terkait dengan bacaannya, hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman As-Sijistani, nama kunyahnya julukannya Abu Daud. Nomor hadis 857. Namanya bisa ditemukan juga ada di Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 618. Ini barangkali yang kita
butuhkan untuk pertemuan sesi malam ini. Turunannya nanti kita bahas lebih jauh lagi. Baik, teman-teman sekalian, kita fokus. Kita sudah berdiri menghadap ke arah kiblat, saf sudah kita luruskan, sudah dirapatkan. Maka apa yang kita lakukan kemudian? Lihat kalimatnya, ketika Nabi mengajarkan pada Khalad Az-Zuraiqi di Al-Bukhari nomor hadis 757, nomor hadis 397. Tsumma istaqbilal qiblah, lalu menghadaplah ke arah kiblat dengan berdiri sempurna, badannya tegak, kemudian lebar kakinya selebar dengan bahunya. Setelah itu fakabbir, mulailah kamu bertakbir. Ya, jadi ketika Nabi meminta sahabat ini memulai salat, redaksinya fakabbir, mulailah dengan bertakbir. Takbir. Baik, jadi kita bisa simpulkan bahwa dari redaksi keterangan hadis ini, salat itu dimulai prosesnya dengan bertakbir. Jadi kalau Anda sudah berdiri begini pun, lama berdiri, sudah rapi, tapi belum takbir-takbir, Anda belum sholat. Jelas ya? Baik, paham sampai sini? Jadi, sholat dimulai dengan apa? Takbir. Baik, takbirnya disebut takbir apa? Dari mana taunya? Kan saya belum sebutkan. Nabi juga belum sebutkan. Nabi belum sebut, antum sudah sebut. Masya Allah, luar biasa antum. Tahu dari mana? Baik ya. Nah, dari mana takbir ini disebut dengan takbiratul ihram? Dari mana kita bisa menemukan kalimat ihram? Dan yang paling penting, apa sih artinya ihram? Apakah antum takbir pakai baju ihram? Ya kan? Padahal selama ini kita takbir biasa saja. Apa maksudnya itu? Kita lihat keterangannya. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 618. Ini. Ya, kita bacakan. Innahu la yimmu salatun li ahadin. Sungguh salat seseorang tidak akan pernah dinilai sempurna salatnya. Hati-hati. Ya, kapan kemudian dianggap sempurna? Sampai kemudian hatta yatawadda'a fayadha'al wudhu'a mawadhi'ah. Sampai dia berwudu dulu dengan sempurna. Pelan-pelan. Kemudian memosisikan atau membasuh dan mengusap setiap tempat wudhunya. Fayaqulu, setelah itu dia mulai menghadap ke arah kiblat. Dia mulai bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Kalau kalimat ini sudah diucapkan, kalimat Allahu Akbar yang ditemukan di Abu Daud nomor hadis 857, maka kata Nabi, lihat kalimatnya. Miftahus salat at-tuhur. Kunci salat adalah at-tuhur, wudu dulu, wudu dengan sempurna. Jadi disebut miftah, ini menunjukkan syarat. Syarat. Antum syarat masuk kan harus punya kunci. Nggak punya kunci nggak bisa masuk. Kan? Artinya, orang yang sholat, sekalipun sholatnya benar, berdirinya benar, takbirnya benar, tapi tidak dimulai dengan wudhu, maka dianggap tidak sah sholatnya. Paham ya? Antum sholat sampai menangis, luar biasa. Cuman nggak wudhu gitu. Ya? Nah, ini tidak sah sholatnya. Kemudian, teruskan. Ini, di sini ditemukan kalimat ihram. Wa tahrimuha at-takbir. Abu Daud nomor hadis 618. Wa tahrimuha at-takbir. Masya Allah. Nih. Dan pembukanya disebut dengan takbir. Tapi kalimat pembuka di sini oleh Nabi diungkapkan bukan dengan kata fatah, tapi kata tahrim. Tahrim itu dari kata haram asalnya. Haram. Ini. Apa artinya haram? Kalau tidak tahu katakan. Allah alam, baik ya. Apa artinya haram? Tidak halal. Baik. Jangan ragu-ragu ya, Masya Allah. Baik, jangan ragu-ragu tapi juga jangan mengarang. Mengarang cuma ada dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Dan bukan aib malaikat ditanya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Al-Baqarah 32. Kau Maha Suci ya Allah, kami enggak tahu kecuali yang Kau ajarkan. Sahabat ditanya enggak tahu ngaku Allahu a'lam. Antum malaikat bukan, sahabat bukan ditanya. Masya Allah. Apa artinya haram? Masya Allah. Sudah puluhan tahun belum tahu haram. Haram itu sesuatu yang dilarang. Ya kan? Harus ditinggalkan. Tidak boleh dilakukan. Lawan dari kata halal. Ini. Dilarang, ditinggalkan.
Fokus. Nabi katakan wa tahrimuha at-takbir. Saat Anda bertakbir memulai salat itu tahrim. Tahrim dari kata haram, segala yang dilarang, segala yang harus tinggalkan. Kalau Anda ingin berusaha untuk meninggalkan segala yang dilarang, berusaha meninggalkan, maka kalimat haram itu dirubah dengan kata tahrim. Paham sampai sini? Tambah tak di ujungnya, kemudian alifnya diganti dengan ya. Jadi kata haram menjadi tahrim. Jelas? Tapi kalau Anda ingin merubah bentuk usaha ini dalam bentuk ungkapan yang ingin benar-benar menanggalkannya, Anda tinggalkan, buang ke bawah gitu kan. Ini di atas, Anda seakan-akan, maaf ya, kalau saya buka peci ini, saking nggak pengennya ada peci, saya buang ke bawah gini, tek, misal. Ya, maka kalimatnya ini, kata dasarnya, Anda bisa tambah dengan hamzah di depannya. Ya? Dan harakatnya kasrah, i. Harakat hamzah, huruf tambahan kasrah, ini menunjukkan sesuatu di antara maknanya, sesuatu yang ditanggalkan, dibuang, dijauhkan. Seperti pernah saya sampaikan, kalau harakat huruf pertama sudah punya harakat, maka huruf keduanya harus dimatikan. Begini. Sukun. Maka dari sini muncul istilah ihram. Jelas? Ihram. Di ihram itu usaha untuk menanggalkan, ya, kemudian meninggalkan, menjauhi segala yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan. Tapi beda penekanannya dengan tahrim. Kalau tahrim itu ada usaha dengan lembut, tapi kalau Anda ingin berusaha betul semaksimal mungkin sampai Anda buang gitu kan, tinggalkan segalanya, maka kalimatnya robah dalam bentuk ungkapan ihram. Jelas sampai sini? Maka dari sini dimunculkanlah kemudian istilah takbiratul ihram. Dari isyarat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahrimuha takbir, sikap kita disebut dengan ihram. Jadi kalau Anda ingin memulai salat, bagaimana cara memulainya? Saat Anda bertakbir itu, salah satunya adalah tanggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Jangan dibawa urusan yang tidak terkait dengan sholat. Paham sampai sini? Nah, ini yang menyebabkan orang tidak khusyuk dalam sholat, karena dia saat akan sholat selalu membawa hal-hal yang tidak terkait dengan sholat. Apa urusannya rapat dengan sholat? Jadi kalau antum mau sholat, rapat simpan, jangan dibawa ke dalam sholat. Kenapa sholat antum sampai nggak khusyuk, sampai lupa rakaat? Kadang-kadang orang sudah mau sholat, antum masih mikirin rapat. Orang mau sholat, antum masih mikirin kendaraan. Yang paling sulit dimengerti, orang mau sholat, antum masih mikirin awan. Duh, langit mendung, Masya Allah dibawa ke sholat. Udah status dibikin di Instagram, ya dibawa juga ke sholat, kurang apa lagi? Nah, ini yang membuat sholat Anda atau sholat kita kadang-kadang tidak bisa khusyuk dengan sempurna karena urusan dunia masih dibawa dalam sholat. Jadi kalau Anda mau sholat, tanggalkan segala yang tidak terkait dengan sholat. Paham sampai sini? Nah, sekarang bagaimana caranya? Baik, kan kita baru takbir nih, Bagaimana cara bertakbirnya? Supaya dengan cara yang bersamaan, kita diajarkan untuk menanggalkan segala yang tidak harus dibawa dalam sholat. Caranya adalah, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis 751, termasuk juga di sini, detailnya, termasuk di hadis Muslim, nomor hadis 391, juga hadis riwayat An-Nasai, nomor hadis 1101. Saya berikan batas begini. Yang pertama, farafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Perhatikan sebentar, saya coba praktekkan dulu. Boleh saya lepas mic-nya? Baik, sebentar. Kedengaran insyaallah? Baik, ibu yang di bawah kedengaran? Baik ya, fokus ya. Baik, sebentar, nggak apa-apa. Sambil barangkali ada kamera dari atas untuk menyesuaikan. Hadis yang pertama, perhatikan. Hadis yang pertama, farafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Jadi saat membuka dengan takbir ini, Nabi ternyata tidak diam, tapi mengangkat telapak tangannya sejajar dengan bahunya sini. Yang pertama. Yang disebut dengan takbir, tidak sekedar Anda memulai sholat, tapi dimulai dengan mengangkat ini, kedua telapak tangannya, pertama sejajar dengan bahu di sini. Jelas? Jelas? Baik. Yang kedua, posisi kedua, di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 391, atau di An-Nasai, nomor hadis 1101, Anda mengangkat telapak tangannya. Ibu kedengaran? Kedengaran? Kedengaran, Bu? Oh, kok bisa jawab? Baik. Ya, salah. Baik, silakan menyesuaikan lah. Teman-teman maju aja lah, maju ya, nggak apa-apa. Bagian maju.
Ini sementara mic saya turunkan dulu karena saya praktek gitu ya. Baik, silahkan. Baik ya. Cuma di masjid Indonesia tidak kedengaran tapi bisa jawab, luar biasa. Baik, Masya Allah. Sudah semakin malam. Baik. Lihat sini, waktu kita terbatas sebentar. Teman-teman agak maju aja supaya nggak ada ikhtilaf nanti ya. Baik, silakan. Baik ya, saya ulang ya. Pertama, dalam hal takbir, saat kita akan mengangkat, baik. Ya. Yang di bawah masih ada orang? Sudah pada naik. Sudah nggak apa-apa lah, sudah ada di depannya, disimpan aja. Baik. Perhatikan. Saya gunakan aja ya, supaya agak terdengar lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gak apa-apa di sini aja. Baik, bismillah. Sekarang perhatikan. Pertama, jika Anda ingin bertakbir, takbir ini disebut dengan ihram dari hadis Nabi di Abu Daud nomor hadis 618, bahwa kalau sudah Anda ingin mulai sholat dengan bertakbir, maka Anda harus mulai menanggalkan, membuang segala yang tidak terkait dengan sholat. Caranya, kata Nabi, lihat, farafa'a yadayhi hadwa mankibai. Pertama, angkat telapak tangan ini sejajar dengan bahu di sini. Jelas ya? Baik, sesuaikan dengan bahu masing-masing. Yang kedua, ada alternatif. Diangkat ini di hadis riwayat Muslim nomor hadis 391, termasuk di An-Nasai nomor hadis 1101, diangkat sejajar dengan daun telinga. Jadi yang jempol ya, ini bisa sejajar dengan daun telinga di sini. Boleh kemudian ini pun didekatkan merapat, gak ada masalah. Baik, jadi boleh di sini, boleh di sini. Paham ya? Dan saya cuma menemukan dua ini. Jadi kalau tidak di sini, itu di sini. Tidak ada yang ketiga. Ini menempel boleh, nggak ada masalah. Ini kita sudah telusuri dari hadis yang paling sahih sampai hadis yang paling palsu. Jadi di hadis paling palsu aja nggak ditemukan gerakan yang ketiga. Baik ya. Jadi kalau antum misalnya mengangkat tidak di dua ini, maka saya agak kurang paham gitu. Ya, hadis palsu aja nggak ada. Ya, antum dapat dari mana gitu kan? Baik, jadi cuma di sini dengan di sini. Paham sampai sini? Baik, silakan perhatikan, lihat kalimatnya. Fakabbir rafa'a yadayhi, angkat. Baik, fokus, buang urusan dunia ke belakang. Jadi, kalau Anda sudah mau bertakbir dalam sholat, sudah, dunia nggak usah dibawa, buang. Nggak usah bawa. Mau Anda di sini, mau Anda di sini, sudah. Jangan dibawa, pasrahkan kepada Allah, buang urusan dunia ke belakang. Paham sampai sini? Jadi, ketika Anda mengangkat seperti ini bukan gerakan hampa makna. Awas, ini kitabnya agak susah dicarinya ini. Hanya ada di kitab-kitab yang terpisah-pisah. Ada Asrarus Shalah, ada Nazarat fi Ma'anis Shalah. Sebagian diterjemahkan, tapi sebagian belum banyak terjemahannya. Tidak mudah menemukan makna-makna ini. Dan jarang dibahas. Ya, jadi ketika Anda mengangkat, bertakbir, kenapa disebut ihram? Karena ketika Anda mulai mengangkat, Anda membuang segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang, pasrahkan pada Allah. Paham sampai sini? Baik. Yang jadi masalah, Ustaz, saya pengen buang, tapi dunianya nggak mau dibuang. Ya, jadi begitu saya mau sholat, saya ingin tinggalkan semuanya, saya hilangkan. Tapi dia nggak mau pergi. Apa solusinya? Maka Anda coba support, dorong, motivasi, kuatkan itu semua dengan mengucapkan. Biasanya ini cuma di Islam ada pelajaran seperti ini. Tapi uniknya yang praktekkan saudara kita yang di Jepang, di Korea. Ya, mereka praktekkan tuh. Kalau mereka ragu, mereka katakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Harus saya dapatkan, harus saya dapatkan. Gitu kan? Korea juga begitu. Mereka mau masuk kelas, anak TK-nya mengatakan harus lebih daripada Nippon, lebih daripada Jepang, lebih daripada Jepang. Makanya ketika Jepang bikin Honda, mereka bikin Hyundai. Hyundai kan bahasa sananya Hyundai. Gitu kan? Jadi selalu di atas. Ya, tapi tahukah Anda, kalau teori mengungkapkan untuk menguatkan motivasi itu, untuk menghilangkan segala gangguan, itu ada di hadis, ada di Quran. Apa salah satunya? Di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 857. Fayaqulu, maka kuatkan dengan ucapan kita, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ketika Anda mulai mengangkat tangan, kemudian Anda mencoba meninggalkan segala yang tidak terkait dengan sholat, kadang-kadang sudah melakukan itu, maka bantu lisan Anda. Dengan lisan Anda, Anda ucapkan Allahu Akbar. Karena itu nanti kalimat ini nggak bisa diganti oleh kalimat yang lainnya. Allahu Akbar. Apa artinya Akbar? Ingat, jangan mengarang. Kalau tidak tahu, katakan. Baik. Apa artinya Akbar? Maha besar. Baik.
Apa yang dimaksud dengan maha besar di sini? Saya mau tunjukkan dulu sebentar, supaya kita paham betul maksudnya kemana, gitu kan? Lihat sini. Ya, ini akar katanya dari kata kabura, kabir. Kabir. Apa artinya kabir? Besar. Masya Allah. Bukan hanya besar ya. Kabir itu bisa berarti ya besar, agung, penting, prioritas, penuh dengan prioritas. Ya. Ini bisa disebut kabir. Masjid kabir, masjidnya besar. Kan? Mudir kabir, bos besar. Bukan berarti badannya mungkin besar, tidak. Ada mungkin badannya kecil tapi dia orang penting. Maka ini menunjukkan ada sesuatu yang penting, yang agung, masyru' kabir, proyek penting, proyek besar. Nah, ini disebut dengan kabir. Kalau Anda ingin rubah kalimat ini dalam bentuk superlatif untuk mengangkat yang lainnya lebih daripada yang ini, maka kebalikannya. Tadi hamzah ini untuk menanggalkan harakatnya i, maka tambah hamzah ini harakatnya a. Jelas sampai sini? Baik. Masukkan ininya kabir, kaf, ba, ya, ra. Perhatikan. Kalau sudah ada hamzah, maka ininya mesti dibuang. Kemana dibuangnya Ustaz? Terserah, pokoknya hilangkan. Ya. Ini. Rumus seperti biasa, kalau hamzah atau huruf lain masuk pada satu kalimat, maka ini mesti mati. Kalau untuk menanggalkan harakatnya i, kalau untuk menaikkan bentuk superlatif, harakatnya a. Paham? Baik, perhatikan. Karena ini harakat hamzah, kemudian ini mati, ini mustahil ada i. Ya, i itu ketika dia berhadapan dengan huruf ya. Ketika ya-nya dibuang, kembali ke asal harakatnya a, kembali ke a. Ya, maka di sini kalimat yang berubah dari kata kabir menjadi akbar. Kalau Anda rubah bentuk kabir jadi akbar secara singkat, ini artinya bentuk superlatif lebih daripada yang ini. Maka ketika Anda sholat masih ada was-was, ada masukan, ada ini, ada itu yang diakan-akan penting sampai Anda mau bawa, maka katakan oleh diri Anda, begitu Anda mengangkat, buang semua itu. Allahu Akbar, cuma Allah yang penting. Proyek nggak penting, segalanya nggak penting, kehidupan nggak penting, bahkan diri kita pun nggak penting di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda sudah mengatakan Allahu Akbar, hanya Allah yang paling penting, maka konsekuensinya kita coba tepikan segala hal yang terkait dengan sholat. Ini maksudnya. Paham sampai sini? Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, mertua Nabi, yang bahkan kata Nabi, maaf, sisi pahanya saja nggak akan sebanding dengan amalan-amalan umat manusia, saking solehnya. Itu saking pahamnya dengan kalimat ini, jadi begitu mengangkat tangan itu sampai gemetar, Pak. Sampai menangis. Karena khawatir ketika sholat itu membawa kebesaran dalam dirinya, yang seakan-akan mengganggu kehusyuannya, membawa sesuatu yang membuat dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Dia katakan Allahu Akbar, cuma Allah yang maha besar. Saya pun nggak pernah merasa besar, nggak boleh dianggap paling hebat. Ya kadang-kadang kita bertakbir katakan Allah yang maha besar, tapi kita nggak sadar kalau setiap hari kadang, maaf, proyek kita nggak besar, cuman diri kita selalu merasa besar. Besar dari orang lain, sombong pada orang, angkuh dengan tetangga, merasa paling hebat, hebat ilmunya, hebat kedudukannya, hebat segalanya. Sehingga orang kecil semua. Ya, luar biasalah orang merasa hebat itu seperti naik ke atas menara tuh. Sendirian naik, terus dia lihat di bawah, orang kecil semua. Dia nggak sadar kalau yang di bawah pun ngelihat dia kecil juga. Yang repot. Dan dia ngelihat dari atas tuh sendirian, sedangkan dari bawah banyak yang melihat dia. Makanya kadang-kadang lebih banyak orang sulit khusyuk dalam sholatnya, bukan karena hanya persoalan dunia saja, tapi dirinya pun. Maka beliau tuh sambil bergetar itu, takbir itu, menangis. Level Abu Bakar, sholat bergetar, kan? Karena takut membawa hal-hal yang bisa merusak sholatnya, termasuk kesombongan atau keangkuhan diri. Ya, luar biasa, sahabat Nabi sholat bergetar dijamin surga. Ya kita agak tipis-tipis lah ya, subuh-subuh di luar sholat bergetar juga gitu ya. Ya, baik. Paham ya? Baik, jadi sudah mengerti sampai sini, sudah paham. Posisi jemari, di At-Tirmidzi disebutkan, perhatikan posisinya. Ketika Anda mengangkat, maka ini jari tidak dalam posisi menutup begini, tidak juga rapat begini, maaf, tidak renggang begini, tidak rapat, tidak renggang, tapi terulur seperti biasa. Ya, terulur seperti biasa. Jadi diangkat begini dan nggak usah terlalu kaku, biasa aja mas. Gitu ya. Jadi nggak begini misalnya, tidak juga begini, tapi biasa saja diangkat seperti ini, standar, terulur seperti biasa. Jelas ya? Hadap ke depan, tidak perlu juga begini,
Memang kiblat di bawah nanti saat ruku atau sujud, tapi saat takbir biasa seperti ini. Paham ya? Yang paling penting, ketika Anda mengangkat, sudah. Tinggalkan semua urusan yang tidak terkait dengan sholat. Katakan, cuma Allah yang agung sekarang. Yang penting Allah. Yang prioritas Allah di sini. Paham? Kalau sudah mengerti sampai sini, lanjutkan ke An-Nasa'i nomor hadis 886. Lihat kalimatnya. Saya belum tuliskan ini. An-Nasa'i nomor hadis 886. Setelah diangkat begini, ini kan tangan masih begini. Terus diapakan? Fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra. Fawadha'a. Ingat pakai fa di sini. Fa. Fawadha'a, maka lekas kemudian letakkan fa. Ingat. Saya ingin tunjukkan sebentar ya. Ada huruf yang menunjukkan makna lakukan selanjutnya atau konjungsi huruf sambung. Ada yang menggunakan waw, ada yang menggunakan thumma, ada yang menggunakan fa. Kalau ada peristiwa disambungkan, huruf penyambungnya menggunakan waw, itu tandanya ada jeda antara peristiwa pertama dengan peristiwa yang kedua. Contoh, kalau hadisnya mengatakan setelah diangkat wa wadha'a dan letakkan tangan kanannya yumna 'alal yusra, maka dari mengangkat ini ke meletakan itu ada jeda. Angkat kan agak lama baru letakkan, atau mungkin ada gerakan lain. Kalau menggunakan thumma, jedanya agak panjang, mungkin ada gerakan lainnya. Begitu diangkat lama atau ada gerakan lain baru diletakkan. Tapi kalau menggunakan fa, ini harfu 'atfin bila hudud, huruf perangkai penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama adalah mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau daun telinga. Peristiwa kedua meletakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Ketika keduanya disambungkan dengan huruf fa, ini menunjukkan kata para ulama tidak ada jeda antara mengangkat sampai dengan menutup. Jadi begitu diangkat Allah misalnya kan, Allahu Akbar langsung ditutup. Jelas ya? Karena itu tidak didapati, jangankan di hadis sahih, di hadis palsu pun, bahkan yang paling palsu sekalipun, tidak ditemukan gerakan-gerakan lain yang diriwayatkan dari mulai takbir mengangkat sampai menyimpan. Jelas sampai sini? Baik, jadi saya di sini kadang suka mengamati, tapi saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Tapi kita menelusuri, ini cara terbaiknya. Kalau Anda temukan alasannya, kita sampaikan, kita bahas sama-sama. Kalau Anda benar, saya ikuti. Kalau saya benar, saya tidak paksa untuk Anda mengikuti saya. Tapi kita ikuti dalilnya supaya kita sesuai. Misal, dari mulai mengangkat seperti ini, kadang ada orang yang beranggapan, Ustadz gak enak lah, gak sopan. Masa kiri duluan ditutup sama yang kanan? Ya kan kanan itu yang baik. Kenapa gak kita dahulukan yang kanan, baru kiri, baru kita tutup? Jadi begitu takbir, kanan masuk duluan, kiri begini, kemudian tutup. Baiknya? Ya, jadi begitu angkat, Allah, begini. Kadang-kadang lebih khusus sedikit, kaki naik dikit gitu kan. Nah ini, sebagian lah ya. Begitu diangkat, ini, ada pasangannya. Nah ini mohon izin, mohon maaf, saya belum menemukan dalilnya. Jangankan di hadis sahih, di hadis palsu pun gak ditemukan. Jadi Anda bisa bayangkan, pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, saking jelasnya gitu. Jadi gak ada kerjaan. Paham ya? Jadi ukurannya dalil, bukan perasaan kita. Saya gak enak lah, perasaan saya. Jangan pakai perasaan. Ikutkan kepada dalil, maka perasaan kita akan menyesuaikan di situ. Jelas ya? Baik. Halo para pelaku, ya kita kembali. Ya. Sudah ya, paham ya? Baik, sekarang teruskan. Awas, waktu kita sangat terbatas, kita cuma punya 10 menit lagi sampai 10:30. Ya, lihat sini, teman-teman sekalian. Tadi yang diletakkan apa? Baik, tangan yang kanan di punggung yang kiri. Perhatikan, di sini ada dua hadis yang penting dipahami, dua caranya. Pertama, fawadha'a redaksinya itu hanya sekedar meletakkan saja, meletakkan. Di sini ada 3 posisi. Ya, bagian pertama dibagi pada 3 bagian, 3 posisi. Yang pertama, telapak yang kanan ini diletakkan di punggung yang kiri persis ini. Jelas ya? Pelan-pelan, jadi yang kanan kemudian diletakkan yang kiri di sini. Jelas? Baik, yang kedua, pada bagian pertama ini pergelangan bertemu dengan pergelangan, rusghun. Jadi yang ini bertemu dengan yang ini, di sini. Tapi posisinya langsung ya, begitu angkat simpan. Jadi Anda nggak usah ngukur dulu, angkat Allah. Nah, ya. Nah, ini pas saja, begitu angkat, tutup ya. Baik.
ketiga, Anda kemudian bertemu dengan Sa'id. Sa'id itu di sini. Ya, ini siku mirfaq, ini Sa'id di sini. Jadi, bagian ketiga pada fase pertama ini lewat sedikit dari pergelangan di sini. Tapi tidak sampai ke sini, ke mirfaq. Nabi menyebut orang yang sholatnya kemudian begini, itu dilarang oleh Nabi. Seperti orang yang sombong, kata Nabi, sikapnya. Ya, maksudnya diasosiasikan kepada orang yang sedang punya sesuatu. Karena kan kalau mau melihat proyek, insyaallah gitu kan. Nah ini ya. Nah dulu orang-orang Arab tuh kalau ingin menampakkan sesuatu yang lebih, dia akan begini. Oke? Jadi cukup di sini atau di sini atau sedikit ke sini. Paham? Baik. Teruskan. Yang kedua adalah dengan posisi qabad. Qabad itu menggenggam. Ini cuma ada satu cara, yang kanan menggenggam kemudian punggung yang kiri pas di pergelangan di sini. Jelas ya? Baik. Disimpannya di mana? Halo? Halo? Kalau tidak tahu, katakan. Ini nggak terlalu rame, ya, nggak terlalu lama mikirnya. Letakkan di mana? Baik, lihat sini. Ada yang bilang di perut, kan? Ada yang bilang di dada, ada yang wallahu alam. Yang wallahu alam itu nggak tahu diletakkannya nih sampai sekarang. Baik. Sudah, lihat sini. Lihat sini. Hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita itu ada dua posisi. Pertama di perut. Perut. Tapi di perut ini diduga hadisnya dhaif. Bahkan dhaifnya agak parah. Dilihatkan dari dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi hadisnya punya persoalan. Ya, jadi wadhaha ala satrati. Ya, jadi diletakkan kepada di atas pusarnya di sini. Nah, yang ini riwayatnya lemah. Sangat lemah gitu kan. Walaupun sebagian ada yang mengamalkan dan ada yang mempersoalkan, tapi secara hadis kualitasnya diduga lemah. Yang kedua, yang lebih kuat itu dibandingkan dengan yang ini, yang pertama adalah riwayat ala sadri, di dadanya. Mana dada? Nah, ini yang harus Anda ketahui. Dalam bahasa Arab ada dua jenis kata yang menunjuk kepada dada. Satu disebut dengan nahrun. Nahar. Naharun. Jadi ada nahar pakai ha besar, ada ha kecil. Kalau nahrun pakai ha besar itu sungai. Jadi kalau nahrun atau nahar menggunakan ha kecil, itu artinya dada bagian atas dekat kerongkongan di sini. Ya, dekat kerongkongan. Ini ada kerongkongan di sini, ya, atau tenggorokan. Ini ada di sini dada. Ini dada bagian atas. Disebut dengan nahar. Makanya ketika unta disembeli, kalimat penyembelihan unta oleh Quran itu menggunakan kata nahar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi ketika akan menyembelih unta, itu sembeli batas bagian uratnya yang dekat kepada dada bagian atasnya. Baik ya, makanya unta tidak dibaringkan. Unta itu dalam keadaan berdiri disembelihnya. Nahar itu berdiri. Jadi kalau Anda misalnya lihat ke Kiyah, kalau umrah atau haji, saya bermohon pada Allah yang belum haji bisa disegerakan, yang umrah insyaallah, dan tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang, siapkan dan sebagainya. Nah, itu kalau ada dua jenis, ada yang menggunakan pedang besar, golok, ada yang menggunakan pisau. Ya, yang menggunakan golok itu nanti untanya yang jalan. Begitu jalan, begini, set begini, ya. Kemudian mundur jatuh. Kalau yang pakai pisau kecil, dia nanti akan cari sekilas saja bagian di urat dekat ke kerongkongannya, dekat ke dada bagian atas. Cuman begini, dia tinggalkan dan tidak diikat, dijatuhkan dulu. Kalau yang dijatuhkan dulu, itu zabah namanya, zabah. Ya makanya ayam, kemudian kambing misalnya, atau domba, sapi, kerbau dan sejenisnya, itu bahasanya tidak menggunakan nahar, tapi zabah. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau Anda menyembeli, maka baguskan sembelihan itu. Nah, kenapa ada bahasa baguskan? Untuk menunjuk kelembutan dalam memperlakukan hewan ketika akan disembelih. Salah satunya apa? Menjatuhkan nggak boleh tuh. Misalnya kan tiba-tiba ya maaf gitu kan, dengan sesuatu yang sifatnya kasar. Dicari tali-tali yang tidak melukai. Cari simpul yang bagus. Begitu ditarik bisa langsung jatuh, ya kan? Atau misalnya ada tahanan yang tidak melukai hewannya ketika jatuh. Sama, itunya pun, pisaunya pun kata Nabi jangan membuat sulit hewan dan merasa kesakitan. Jadi begitu Anda mau menyembelih, itu pastikan kalau bisa satu kali sembelihan gitu. Ya bukan berkali-kali begini. Makanya kata Nabi, tajamkan pisaunya, tajamkan. Saat tajamkan pisau pun itu tidak boleh dilakukan di depan hewan yang akan disembelih. Ya, atau hewan lainnya. Siap-siap. Ya, kandidat berikutnya, kandidat gitu kan, Masya Allah. Kadang-kadang Idul Adha kan tidak sadar kita tuh. Jauhkan, jangan dekat hewannya. Baru kemudian lakukan dan selesai. Nah ini nahar, dada bagian atas.
Yang kedua sodron. Sodron itu rongga kosong di antara perut dengan ada bagian atas. Nih rongga di sini. Baik ya? Sodron. Sodron jamaknya sudurun. Sodron jamaknya sudurun. Nah, yang disebutkan dalam hadis riwayat meletakkan tangan saat Anda bertakbir, itu kalimatnya bukan menggunakan nahrun tapi sodron. Ya. Jadi rongga. Kalau saya lebih memilih yang ini riwayatnya, tanpa harus saya menyalahkan yang lain, tidak. Silahkan kalau Anda ingin memilih sesuai dengan pilihan. Tapi dugaan kami yang terkuat dari sini adalah meletakkan di sodron, yaitu rongga dada yang ada di rongga di sini antara perut dengan dada bagian atas di sini. Itu yang disebut dengan sodron. Apa alasan yang menguatkan ini? Kita gali sekarang hikmahnya. Teman-teman sekalian, fokus ya. Saya agak sedikit cepat. Dulu di awal mula sholat itu ketika diajarkan tidak ada gerakan menekap telapak tangan. Jadi begitu takbir pertama kali itu posisinya begini, irsal di awal masa sholat. Makanya nanti riwayat Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta itu beliau menyebutkan di antara riwayat-riwayat yang ketika bertakbir langsung begini. Itu pun benar. Ada riwayatnya di awal masa sholat seperti ini. Ini jangan Anda katakan semua yang begini Syiah misalnya, tidak. Nanti ada lagi yang lain Syiah yang bisa dijadikan ciri khas untuk mereka. Baik itu dalam bangkit dari sujudnya yang suka nepuk-nepuk, atau setelah itu dia mundur sedikit dan dia bangkit lagi. Tapi kalau misalnya takbir begini kemudian tangannya begini, itu jangan divonis Syiah dulu. Karena di mazhab Maliki itu dipraktekkan. Jadi kalau Anda misalnya sebagian Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang sedikit, Italia, Spanyol, Prancis dan sebagainya, itu rata-rata ketika takbir salatnya begini. Jadi kalau Anda ke Masjidil Haram misalnya, lihat orang salat begini, pertama jangan disimpulkan Syiah, dan yang kedua nggak usah ditanya. Ya, dia sedang salat gitu. Ya, sedang salat. Ya, saya pernah di Tripoli itu, saya nggak jumpa kawan, udah cukup lama di masjid, masuk salat belum dimulai. Terus dia berdiri dekat tiang gitu kan, seperti ini. Saya datang, saya kira ya baru datang berdiri begini, saya tanya. Hey, where have you been? Kan kalau bahasa kita di sini, ya kemana aja kamu? Tiba-tiba, Allahu Akbar. Ya salat gitu kan. Nah ini ciri pertama. Oke, teruskan. Jadi kapan kemudian kisah ini muncul dan telapak tangan memegang punggung yang kiri? Dan apa hikmahnya? Peristiwa ini terjadi dalam sababun nuzulnya Quran surah ke-11 Hud ayat 114, posisi paling kiri sebelah atas di mushafnya. Quran surah 11 ayat 114. Ini poinnya. Baik, ada seorang sahabat mendekat ke waktu salat, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bima ma'na ya Rasulullah, aqim li haddan." Aqim li haddan. Ya Rasulullah, tolong hukum saya. Masya Allah. Jadi dia merasa melakukan kesalahan. Terus dia berpikir, tolong ini manhaj sahabat ya. Manhaj sahabat. Jadi kalau kita, Mas agak sedikit capek nggak apa ya. Nih antum ikutin aja. Baik. Kalau kita perhatikan, ini cara berpikir sahabat kadang jauh berbeda dengan kita. Sahabat tuh kalau berbuat salah, maka dia mencari Nabi untuk menyelesaikan persoalannya. Dia berpikir daripada nanti dibuka dan disiksa di akhirat, mendingan diselesaikan di dunia. Lebih ringan daripada kemudian diselesaikan di akhirat. Taib. Paling ringan akhirat itu, kalau mohon maaf ya, amal jeleknya itu lebih banyak daripada amal solehnya, amal salahnya lebih banyak daripada amal soleh misalnya, walaupun cuma 0, sekian persen. Amal baiknya 49,99%, amal jeleknya 50,0001%. Masuk dia neraka. Paling ringannya itu di An-Nisa ayat 56. Posisi paling kanan sebelah bawah. Sebelah atas, maaf. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang yang ingkar dengan petunjuk kami akan tarik ubun-ubunnya ke neraka. Tarik ubun-ubun ke neraka. Nusli itu kayak bikin teh celup, dicelupkan. Anda bikin teh celup, pernah? Bukankah saat dicelupkan basah, terus Anda angkat lagi begini? Nah itu kullama nadijat juluduhum, ketika dimasukkan hancur semuanya. Plus kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit itu indera perasa yang paling pekat, paling kuat. Jadi kalau ada orang dicambuk satu kali, sakit, sudah kulitnya mulai luka dan sebagainya. Dicambuk yang ke-6 kali, 7 kali, sudah mulai terasa. Ada baal ya? Ada baal. Jadi berkurang rasanya. Nah Allah itu menginginkan tidak ada kurang rasa di neraka nanti. Maka kulitnya dihancurkan semua. Baddalnahum juludan ghairaha. Ketika diangkat, sembuh lagi plus dengan kulit-kulitnya. Supaya terasa lagi, nggak berkurang rasa nerakanya. Itu sekali dicelupkan, ukuran akhirat saja, satu harinya, berapa lama? Masya Allah.
Baik, kalau tidak tahu katakan. Oh, itu yang paling gampang. Quran surah 32 ayat ke-11. Satu harinya 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun. Jadi kalau dikonversi satu detiknya, satu detik kurang lebih 48 hari. Jadi kalau ada yang dicelupkan satu detik saja ukuran akhirat itu sama dengan 48 hari. Itu paling ringannya. Maka cara berpikir sahabat, kalau saya salah, saya nggak mau diurus di akhirat. Saya selesaikan di dunia. Ya, dunia itu masih mending, masih mungkin dia diselesaikan, masih ada cara untuk bertobat. Di akhirat bagaimana tobatnya? Tinggal hukuman itu. Ya, bayangkan 48 hari, sakitnya silahkan kalau mau coba. Itu masukkan, angkat, 1 detik, 48 hari. Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akim li haddan, tolong hukum saya. Nah, karena waktu sholat mau tiba, Nabi kemudian mendiamkannya. Dan kita tahu sekecil apa sih, sebesar apa sih kesalahan sahabat yang dibandingkan kita. Kemudian sholat, saat sholat itulah kemudian turun Quran, surah ke-11, ayat 114. Qimis sholat tatarafain nahar, wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Begitu selesai sholat, Nabi ingin meninggalkan tempat sholatnya, datanglah sahabat itu lagi, ya Rasulullah, hakim li haddan, ya Rasulullah, tolong hukum saya salah nih. Kata Nabi, tadi sudah turun ayat, untuk apa lagi saya hukum? Karena salah kamu sudah dihapuskan dengan turunnya ayat itu. Ternyata, di antara faidah menunaikan sholat yang satu ke sholat yang lainnya dengan turunnya ayat ini, sholat yang kita kerjakan itu otomatis menghapus kesalahan-kesalahan kecil yang pernah kita lakukan. Innal hasanati, lihat awalnya perintah salat, aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail, tunaikan salat. Salat ini menghasilkan pahala. Pahala dari amalan disebut dengan hasanah. Jamaknya disebut dengan hasanat. Kalau Anda bisa mengerjakan hasanat atau hasanat, ini bisa menghapus yudhibnas sayyiat. Ya, keburukan-keburukan, sifat yang tidak baik yang mungkin kita kerjakan. Nah, hal yang dianggap salah tadi sudah tertutup dengan ini, salat. Jadi tidak dihukum lagi oleh Nabi. Disinilah muncul kemudian hadis Muslim nomor hadis 233. As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan. Alhamdulillah. Itu bersin. Alhamdulillah. Kafaratun lima bainahunna. Itu akan jadi kafarat, penutup, penghapus dosa-dosa kecil yang terletak di antaranya. Jika Anda subuh ke zuhur punya kesalahan kecil yang tidak kita sadari kadang-kadang, itu hilang semuanya, dihapuskan dengan menunaikan kita salat zuhur. Paham sampai sini? Baik, jadi ketika ada peristiwa itu, ayatnya turun, Nabi tidak menghukum lagi, dan dihukumi kesalahannya setelah tertutup dengan sholatnya. Masuk Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan. Di orang yang punya banyak kesalahan kecil, tidak sadar sampai Ramadan, maka dihapuskan saat dia tiba Ramadannya. Nah, dari situlah kemudian, dimulailah proses mengangkat tangan tadi dengan meletakkannya. Baik, perhatikan. Tadi, masih ingat? Yang diletakkan pertama kali kanan atau kiri? Kiri. Baik, yang menutup mana? Kanan. Saya mau tanya sekarang, mohon maaf, kalau kiri itu biasanya kita selalu gambarkan dengan sesuatu yang positif atau negatif? Baik atau borok? Borok. Yang kanan? Baik. Kenapa kiri didahulukan? Mohon maaf, ini untuk menunjukkan bahwa tidak semua manusia itu, maaf, bukan tidak semua, bahkan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak semua bisa melakukan kebaikan terus. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang salah ketika dia melakukan kesalahan, segera tutup dengan kebaikan. Kebaikan ini yang bisa mengcover, menutup keburukan yang pernah kita kerjakan. Orang yang mau berubah, lantas menutupi keburukan-keburukan yang muncul kebaikannya, maka dia akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting Anda ketahui, apa yang menyebabkan orang senantiasa berbuat salah, ternyata bukan karena dia tidak mampu menjadi baik, tapi karena tidak mampu mengendalikan hatinya. Bukan karena, mohon maaf ya, faktor kebanyakan orang itu berbuat sifat dan sikap yang tidak baik, ternyata bukan pengaruh eksternal, tapi pengaruh dirinya karena tidak mampu mengendalikan hatinya, kolbunya, nafsunya. Nah, ada di mana sekarang kolbu itu, nafsu itu? Ada yang di sodrun, yang dimanfaatkan oleh setan untuk digoda, memberikan efek-efek buruk pada diri kita. Lihat, begitu setan menggoda, datangnya bukan ke nahrun atau ke batnun, tapi ke sodrun, jamannya sudur. Dan antum hafal ayatnya, alladzi yuwaswisu fi sudur, jaman dari kata sodrun. Inilah di dalam diri kita yang sering dimanfaatkan oleh setan. Nafsunya diangkat, muncul perasaan buruk, prasangka yang tidak baik. Kadang-kadang sikap kita yang tidak baik muncul bukan karena respon dari orang, tapi ketidakmampuan kita menjaga hati kita. Ada orang lewat di depan kita, sahabat kita, tapi nggak negor. Ya, Masya Allah. Bagaimana respon kita? Nah, orang yang bisa menjaga hatinya, dia punya prasangka baik, dia pikirkan, barangkali sedang buru-buru, ya, atau barangkali sedang ada kepentingan yang lain. Tapi orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tiba-tiba dia marah. Ya, baru lewat begitu aja, baru pakai begini aja, sudah sok nggak nyapa dan sebagainya.
status seketika itu juga. Nggak nyangka ya, nyangka. Nyangka, saat Anda bilang nggak nyangka, Anda sedang nyangka. Tuh, ya. Ini persoalan, padahal kan gampang, tinggal negor aja sih. Assalamualaikum, buru-buru amat. Si amat aja nggak buru-buru, ya kan? Jadi banyak hal yang bisa kita ciptakan sebetulnya. Tapi kenapa itu muncul respon lisan, respon tangan, respon kaki? Karena ketidakmampuan mengendalikan hati kita di sini. Karena itulah ketika kita diminta sholat, kita diminta evaluasi. Ya, Anda bertakbir, coba banyak kesalahan apa yang kita kerjakan. Coba ingat-ingat. Ingat-ingat. Sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, semua. Sebagai seorang teman, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pimpinan, banyak banget kesalahannya. Siapa yang nggak punya salah, boleh angkat tangan? Yang sedikit? Banyak. Ayo saking banyaknya nggak bisa diangkat. Ya, kalau sadar banyak kesalahannya, seharusnya kita akui. Bagaimana mengakuinya? Ada sebetulnya bacaannya. Cuman persoalannya, kita sudah lewat 7 menit. Ya, boleh 3 menit lagi? Baik, alhamdulillah. Baik, perhatikan sini. Begitu Anda simpan ke sini, kita ngakui banyak salahnya. Maka kita katakan kepada Allah, lihat kalimatnya salah satunya. Allahumma ba'id baini wa baina. Baik, satu kesalahan disebut khata. Beberapa kesalahan disebut akhta. Banyak kesalahan disebut khotoya. Kalau kita ngaku memang banyak kesalahannya, tambah lagi ya-nya di ujung. Khotoya, ya. Satu kesalahan disebut khata. Beberapa kesalahan disebut akhta. Banyak salah disebut dengan khotoya. Kalau kita akui memang kita banyak salah, maka tambah ya kecil di ujungnya. Khotoya, ya. Jadi ketika Anda menyimpan tangan Anda begini, kemudian Anda katakan, awas jangan-jangan kita ucapkan, kita ngerti yang kita bacakan. Sehingga tidak berpengaruh kepada kekhusyuan salat kita. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ya Allah, saya akui ya Allah, dalam salat ini saya banyak salah. Bagaimana kalau saya diwafatkan dalam salat sedangkan kesalahan saya belum terampuni? Bukankah Anda merasa ketika salat itu salat terakhir Anda? Bagaimana ketika Anda wafat membawa dosa? Jadi kalau benar salatnya sampai sini saja, Masya Allah, itu Anda bisa menangis tuh. Ya Allah, saya banyak salahnya ya Allah. Dibawa dalam salat. Mohon ya Allah, ampuni saya. Ampuni saya, jauhkan saya dan kesalahan saya yang telah saya perbuat sejauh-jauhnya. Saya nggak pengen lihat lagi. Sampai kiamat saya nggak pengen lihat. Seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat yang nggak pernah bertemu. Lihat, ada ba'id, ada ba'id. Itu beda. Kalau kalimat yang menggunakan ba'id, itu jauhkan tapi masih kelihatan. Al-ba'id dan naqal anni. Tolong ini handphonenya jauhkan. Jangan dekat-dekat. Sampai ke ujung misalnya di tangga. Masih saya lihat. Itu pakai tasydid. Ba'id. Tapi kalau saya katakan ba'id, ba'id. Saya nggak pengen lihat. Sejauh-jauhnya saya nggak pengen lihat. Salah kita katakan, ya Allah, saya nggak pengen lihat lagi ya Allah. Sampai kiamat pun tolong jangan tampakkan lagi. Karena di kiamat nanti, saat hisab, semua akan ditampakkan sampai titik yang paling kecil. Sampai di bawah atom. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang besar ditampakkan, yang baik ditampakkan, yang kecil bahkan baik ditampakkan, yang kecil yang jelek pun ditampakkan. Dan bahkan dimintakan dibaca. Quran surah 17 itu kan ayat 13 sampai 15, Iqra kitabak. Ini kitabmu baca aja. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Silahkan cek, ini hisab kamu sekarang. Jadi kita rasakan begitu salat. Bagaimana kalau diwafatkan sekarang? Ya, Allahumma naqqini minal khataaya kama yanqqa ath-thawbu abyadu minad danas. Ya Allah, mohon ya Allah, kalau kesalahan itu begitu pekat seperti noda dalam pakaian, ya Allah, mohon ya Allah, bersihkan saya ya Allah. Hapuskan semuanya seperti noda dibersihkan dari pakaian. Allahumma ighsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Kalaupun belum mampu ya Allah, karena lekatnya kotoran itu, mohon ya Allah, kalau perlu gunakan yang sangat dingin. Maksudnya, ya Allah, mohon ampuni, berikan kesempatan untuk kembali. Itu minta. Ini poinnya. Itu indah, ya. Itu indah ketika dibacakan. Ini salah satunya. Makanya kalau orang benar salatnya sampai sini saja, kemudian dia sudah mulai mengurangi dosa-dosanya, sudah mulai menangisi keadaannya, maka dia semakin dekat dengan Allah. Saat dia semakin dekat dengan Allah, maka konsekuensinya doanya mulai mungkin dijawab, rahmat Allah diturunkan padanya. Makanya ketika dia membaca Al-Fatihah, itu hadis qudsi dari Abu Daud. Semua bacaan-bacaan langsung dijawab oleh Allah. Begitu dia katakan alhamdulillah rabbil alamin, kata Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab, athna alayya abdi, ya, hambaku tengah mengagungkanku. Ya, ketika kita mengatakan Malik Yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang meninggikanku, mengagungkanku. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang kami salat menyembahmu ya Allah. Kami punya banyak masalah. Kami hanya bermohon ya Allah hanya kepadamu. Lihat kalimatnya.
Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Sekarang apapun yang hambaku minta, aku akan kabulkan semuanya. Apapun. Makanya Nabi Zakaria pernah minta dalam berdiri. Kata manusia mustahil punya keturunan. Beliau minta dikabulkan. Dan kita dalam sholat ditunggu mau minta apa. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memintanya kalau ditawarkan seperti itu? Apa yang kita minta? Allah. Apakah kemudian doa iftitah itu hanya kita bacakan Allahumma ba'id? Kenapa ada yang baca wajah tuh? Ada yang pakai ini di awalnya, ada yang pakai yang lainnya. Mana yang itu yang benar? Apa maknanya? Dan apa kaitan dengan kehusuan salat kita? Kita nanti lanjutkan di pertemuan besok hari atau dalam konteks pertanyaan kalau memang antum tanyakan itu. Kalau enggak ya sudah gitu kan. Baik, karena waktu kita sudah berakhir di malam ini. Saya harus sampaikan janji saya karena saya mau ceritakan tentang hikmah terakhir berdiri itu yang belum saya sampaikan. Saya janjikan hari ini. Ya takutnya besok gak ketemu, saya meninggal dunia kan bisa terjadi gitu kan. Ya bisa saja dan itu kapanpun bisa terjadi ya. Bisa saya misalnya sudahlah. Kita kembalikan sini. Tegak. Kemudian kaki berdiri seimbang. Ini diajarkan oleh Nabi sebelum ke Madinah setahun, Pak. Ini gambaran dari keadaan kita yang harus selalu berusaha untuk menegakkan keadaan hidup kita. Jika kita masih mampu berusaha, maka tegakkan diri kita. Jangan gantungkan hidup pada orang lain. Dia orang yang sholatnya benar, maka dampak dalam kehidupannya, dia akan selalu berjuang dalam hidupnya, berikhtiar, tidak pernah menggantungkan hidupnya pada orang lain. Ya, jangan menegakkan tangan pada orang lain. Ya, makanya sering muncul ungkapan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kan Ustadz saya mintanya begini, ya, bisa nggak ada alasan. Pokoknya nggak ada alasan, gitu kan? Jadi itu kemampuan untuk menegakkan diri. Ini bagian pertama. Jelas? Nah ini diajarkan oleh Nabi dengan luar biasa. Yang kedua, kalau Anda sudah mapan, sudah baik, maka hiduplah yang seimbang. Jangan berlebihan. Kadang-kadang terlalu lebar, gitu kan? Semua disampaikan, semua ditampakkan, jalan, Masya Allah, mau ke masjid aja dekat, mau pakai Lamborghini, ngapain sih tinggal jalan aja gitu kan? Yuk, ini saya udah Lamborghini nih, situ Lamborghini aja, Masya Allah udah buang, jalan, udah nggak usah lah, ya bagi-bagi sana sini dan sebagainya, belum diangkat sudah bagi-bagi kartu nama, ya kan? Begitu dilihat ternyata salah gitu kan, jadi kan jadi persoalan nanti ya. Atau Anda terlalu rapat nih, eksklusif, gaulnya cuma kalangan tertentu aja, gitu kan? Atau mohon maaf, kalau harta benda tidak mau berbagi, tutup semua. Ya jangan seperti itu, karena kalau cuma kedudukan Anda eksklusif, sudah banyak yang dulu namanya Fir'aun. Atau kalau Anda punya harta cukup banyak, kemudian Anda tidak mau berbagi, ya Korun jagoan dibandingkan Anda. Untuk apa ditiru gitu kan? Hiduplah yang seimbang, tampilkan kebaikan, ini luar biasa. Orang yang paling bisa mempraktekkan itu namanya Abdurrahman bin Auf, yang pernah saya ceritakan saat tabligh akbar itu. Beliau cuma modal dari pakaian, ditawari harta benda, tapi memilih untuk mempraktekkan poin sholat yang pernah Nabi ajarkan kepada beliau. Dipraktekkan di Madinah, dalam kisaran waktu yang sangat singkat, tiba-tiba jadi orang paling kaya di kota Madinah itu, yang kapaknya saya terbuat dari emas. Kapaknya terbuat dari emas. Satu kali, saya tutup, ramai di Madinah, sepeninggal Nabi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, ada apa di Madinah nih? Orang mulai laporan, kok ramai begini? Kata orang-orang, ini kafilahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu datang. Kafilah itu rombongan dagang. Terdiri dari berapa? 600 unta. Setiap unta membawa emas permata yang penuh di pundaknya. Anda bisa bayangkan. Kafilah Abdurrahman bin Auf datang, membawa 600 unta. Di setiap punggung untanya semua penuh dengan emas, mutiara dan sebagainya. Berapa nilainya tuh? Begitu datang, ramai masuk Madinah. Terus kemudian kata Sayyidah Aisyah, saya mendengar riwayat dari Nabi SAW bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Merangkak itu gambaran dari lambat, bukan merangkak begini. Lambat, saking banyaknya harta yang dititipkannya, scanningnya itu luar biasa. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, kaya masuk surga merangkak daripada miskin nggak jelas, itu kan? Baik, ini lumayan. Ya. Tapi yang paling menarik ketika mendengar kalimat itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Masya Allah, saya sedekahkan semua harta itu. Bayang nggak? Ketika disebutkan Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak, lambat, karena banyaknya harta yang akan dihisab. Kata Abdurrahman bin Auf pada saat itu, saya sedekahkan semua itu untuk memperingan langkah saya masuk surga. Saya kebayang nggak? Nah, terus apa yang antum gunakan dengan harta antum selama ini? Silahkan cek kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karya Imam An-Nawawi. Saya punya cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah maron, halaman 38, paragraf pertama, baris 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas. Itu Abdurrahman bin Auf, orang kaya, pebisnis sukses, sahabat Nabi. Tapi tahukah Anda, bukan cuma sholat fardunya, beliau masih menyempatkan diri setiap malam tahajud tanpa putus. Bahkan seringkali khatam Quran dalam tahajudnya. Sahabat Nabi, kaya luar biasa, kapaknya terbuat dari emas, dekat dengan Nabi, di zaman masuk surga, masih tahajud, bahkan sampai khatam Quran.
Antum sahabat Nabi bukan, tabiin bukan, tetangga Nabi juga bukan, surga belum jelas, kapak aja belum tentu punya, ya kan? Masya Allah. Coba cek, jangankan tahajud, salat fardu masih tertinggal. Cita-citanya lebih hebat daripada Abdurrahman bin Auf. Masuk surga, pengen surga apa? Firdaus, tanpa hisab. Oh, Masya Allah, luar biasa. Udah? Sudah ya? Cukup dulu. Besok kita bertemu, silahkan yang belum disampaikan dielaborasi aja besok. Kita ketemu lagi dan besok pertemuan terakhir insya Allah. Karena Jumatnya kami akan melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Dan insya Allah nanti Ustadz yang menggantikan insya Allah lebih baik daripada kami. Dan bisa memberikan materi-materi yang insya Allah lebih memotivasi dalam kebaikan-kebaikan. Jika ada yang benar dalam uraian kami, itu petunjuk dari Allah dan Rasul, silahkan diamalkan. Tapi kalau Anda menemukan kesalahan, baik dalam penyebutan riwayat, hadis, penyampaian makna dan sebagainya, sampaikan kepada saya untuk saya koreksi. Dan gak usah ramai, tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustadz lain yang lebih baik, yang bisa kita jadikan rujukan sampai dengan kita bisa menunaikan ibadah dengan baik. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.